Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota untuk perkenalan terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Aziza Farah Zahra, kemudian ada Muhammad Khotibul Imam, selanjutnya ada Oktiawati, ada Dinda Hidayah, dan ada Fuad Ainun Najib. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok praktek pengembangan media berupa media grafis yang dikembangkan menjadi video script dengan tema saluran penyebaran Islam di Indonesia. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Mujibur Rahman MSI. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Tahukah kamu proses masuknya agama Islam di Nusantara? Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara dilakukan dengan cara bertahap, sehingga penyebaran Islam di Nusantara tidak menimbulkan konflik. Dengan cara damai inilah masuknya Islam disambut baik oleh penduduk, baik dari kalangan raja maupun rakyat biasa. Lalu, apakah ada faktor lain? Ya, betul sekali. Ada beberapa faktor, di antaranya syarat masuk Islam mudah. Mereka cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keimanan. Pelaksanaan ibadahnya pun sederhana dan tidak mengeluarkan biaya. Islam juga tidak mengenal sistem kasta, maka hal inilah yang membuat Islam disambut baik oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada 6 saluran penyebaran Islam di Nusantara. Apa saja? Mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, saluran perdagangan. Peran perdagangan dalam penyebaran Islam berlangsung pada abad ke-7 Masehi sampai ke abad 16. Keberadaan pedagang tentu tidak berlangsung singkat. Mereka harus menunggu kapan untuk berlayar, karena kapal yang mereka gunakan masih mengandalkan arah angin. Oleh sebab itu, mereka sebagian tinggal di pesisir pantai dalam kurun waktu yang lama, dan lamanya mereka tinggal akhirnya mempengaruhi keadaan sekitar, di mana agama Islam mulai dikenal, berkembang melalui pesisir dan terus-menerus mengalami perkembangan. Saluran yang kedua, saluran pendidikan. Proses penyebaran agama Islam melalui pendidikan terjadi di pondok-pondok pesantren yang saat itu didirikan oleh para ulama. Contohnya pondok pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel. Para murid tinggal di pesantren sembari menuntut ilmu agama Islam. Kemudian, setelah lulus kembali ke daerah asalnya untuk menyebarkan ajaran yang telah dipelajari selama di pesantren. Nah, melalui cara inilah Islam mulai masuk ke daerah-daerah terpencil di pedalaman. Saluran penyebaran Islam ketiga yaitu melalui perkawinan. Banyak pedagang yang tinggal sementara di pesisir pantai menikah dengan orang-orang pribumi dan memiliki keturunan yang kemudian memeluk agama Islam. Adanya pernikahan mempengaruhi jumlah Islam yang semakin bertambah banyak. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Wow, seperti yang dikatakan Sunan Kalijaga dalam tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Saluran yang kelima, saluran tasawuf. Melalui tasawuf, ajaran Islam dengan mudah diterima oleh penduduk pribumi. Karena bentuk Islam yang diajarkan mempunyai persamaan kebudayaan dengan mereka, terutama bagi orang Jawa. Saluran yang terakhir melalui dakwah. Penyebaran agama Islam melalui dakwah dilakukan oleh Wali Songo. Peran Wali Songo dalam proses Islamisasi di Indonesia sangatlah aktif.
Contohnya, dengan menyisipi ajaran Islam melalui tebak Jawa, permainan anak, pertunjukan wayang, dan mendirikan pesantren, kemudian Islam berkembang semakin pesat. Itulah saluran penyebaran agama Islam di Indonesia yang perlu kalian ketahui. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kamu terhadap pembahasan ini, yuk kerjakan kuis mencari kata dengan menemukan 7 kata yang berkaitan dengan video ini dan ringkas materi dari video, lalu tulislah hasil belajar kamu di kolom komentar. Selamat mencoba, thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.